Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Sakarsomu. Buat teman-temanku semuanya yang masih setia dengan channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, kira-kira usia mentok yang layak untuk dipelihara itu usia berapa menurut teman-teman semuanya? Kira-kira usia berapa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya pribadi, usia mentok yang layak untuk dipelihara itu adalah sekitar usia dari menetas sampai usia 4 tahun ya. Itu yang layak untuk dikonsumsi. Untuk yang layak untuk dipelihara ya. Mohon maaf. Itu yang layak dipelihara. Kenapa kok demikian? Karena usia produktivitas mentok itu di usia 4 tahun ke atas itu sudah mulai menurun. Walaupun masih bisa produksi, cuma dalam daya tetasnya itu sudah mengurang seperti itu. Ini menurut versi saya loh ya. Kalau menurut versi kalian bagaimana? Karena ini pengalaman saya dari tahun ke tahun. Nah, ini salah satu contoh yang kami contohkan. Yang kami bawakan sebuah contoh dari kandang kita sendiri, yaitu yang sekarang usianya sudah menginjak 4 tahun. Dia lahir di bulan Juli 2023. Ya, ini sudah menginjak usia 4 tahun. Lalu kemudian untuk usia mentok itu sendiri bagaimana? Sebenarnya usia mentok itu bisa di atas usia 10 tahun. Asalkan di dalam rawatannya maupun dalam segi kandangnya itu memenuhi standarnya. Jikalau dalam pemeliharaannya tidak sesuai dengan standar, baik itu kandang maupun pola makannya, maka yang terjadi bisa jadi dia hidupnya masih di bawah 7 tahun lah ya. Usia 5 tahun ke atas itu usia beruntung dia. Kalau pola makannya benar, kemudian kandangnya itu sesuai dengan standarnya, maka yang pernah saya rawat itu, yang pernah saya tahu maksudnya, dari mbah-mbah itu usia mentok itu hingga menginjak di atas usia 10 tahun ya. Walaupun usia mentok itu relatif ya, relatif. Nah, yang namanya umur kan bukan kita yang punya gitu loh. Walaupun manusia pun kita tidak tahu umurnya sampai usia berapa. Cuman kalau mentok itu masih bisa bertahan di atas 10 tahun. Nah, menurut pengalaman mbah-mbah saya itu. Kalau saya sendiri belum nyampe sampai 10 tahun ke atas. Ini aja masih usia 4 tahun ya. Usia 4 tahun ini sudah saya katakan kurang layak untuk dipelihara. Kenapa? Karena dalam produksi telurnya itu masih bisa, cuma sudah menurun sekitar 80%. Nah, itu pun daya tetasnya juga menurun juga. Yang biasanya dia menetas 95%, sekarang sudah sekitar 50%. Seperti itu. Entah dari faktor dia itu sudah usia menengah, sudah menua, ataukah memang dari segi kurang pakannya dalam kita ngasih proteinnya gitu. Mungkin kalau proteinnya tinggi ataupun apalah itu bisa menjadi sekitar 50% lebih ya daya tetasnya ya. Ini menurut pakan standar saya yang pakainya itu katul kasar, kemudian kita kasih 144 dan sedikit jagung cacah ya. Itu menurut saya sudah cukup dalam
protein buat indukannya ini. Karena dalam segi produktivitasnya ini masih lancar saja. Cuma dalam daya tetasnya ini sudah berkurang sekitar 50%. Ya, itu menurut saya pribadi. Apakah bisa jikalau usia 4 tahun ini dirawat dengan betul-betul dengan diberikan makanan atau dengan perawatan yang ekstra? Apakah bisa? Bisa saja ya, bisa saja kita berikan jamu-jamuan ataupun diberikan protein tinggi, mungkin bisa jadi dia ini menghasilkan produktivitas telur yang tinggi, mungkin loh ya, mungkin bisa, dan daya tetasnya pun mungkin bisa menaik ya. Karena ini belum saya praktekkan, cuma kemarin dari segi obat-obatan kita sudah memberikannya secara rutin, namun untuk daya tetasnya sudah menginjak 50% seperti itu. Jadi apakah layak? Pendapat saya ada dua, begitu ya. Untuk kelayakannya dari segi mentok yang kita pelihara ya, kita menjadikan dia itu dua versi atau dua opsi. Kalau opsi kita itu kita pelihara mentok biar untung ya, kita pelihara mentok biar untung. Caranya yang pertama, kalau kalian punyanya ini usia 4 tahun seperti ini, maka jikalau ingin tidak rugi, yaitu jadikan telurnya ini sebagai telur konsumsi. Kita jual telurnya. Agar apa? Agar bisa memutar dalam pakannya ini. Setiap harinya bisa kita dapatkan dari produktivitas telurnya. Cuma kalau kita jadikan telur ini menetas, maka kita akan rugi karena dia daya tetasnya sudah 50%, seperti itu. Kemudian opsi kedua, kita berikan rawatan ekstra, cuma kita butuh biaya lebih, seperti itu. Kalau saran saya jadikan ini dua opsi tadi itu ya. Yang pertama, kalian jika memang harus memelihara yang tua usia 4 tahun ini, maka jadikan telurnya ini sebagai telur konsumsi, bukan diperanakkan ya. Cuma menurut saya lebih baik diganti dengan yang baru. Caranya bagaimana? Caranya jadikan ini anaknya dulu, telurnya ini dijadikan anaknya dulu, entah netas berapa, entah netas 5 atau 4, itu disimpan, jangan dijual dulu, kemudian dibesarkan seperti itu, dijadikan indukan. Yang ini sekarang yang sudah tua, yang tidak layak dipakai, itu sudah tergantikan dengan yang baru tadi, gitu ya. Jadi kita bisa memutar anak-anaknya yang baru, jadi cucunya ini nanti itu dapat kita jual lagi. Sementara yang ini kan sudah tidak sudah daya tetasnya kan sudah menurun, maka kita jadikan dia dua opsi, entah itu kita jual semuanya ataupun kita jadikan dia cuan lagi dengan cara telurnya ini dijual secara konsumsi gitu, bukan dijual sebagai telur tetas gitu ya. Kalau seperti itu kalian tidak akan rugi karena masih bisa memutar dari lewat telur ini. Tapi jikalau kalian memaksa untuk memelihara entok yang tua ya, sementara telurnya ini daya tetasnya ini sudah menurun, maka kalian akan rugi jikalau dijual secara anak-anaknya seperti itu ya. Bagaimana caranya biar ini jadi cuan ya? Biar cuan, dijual secara terpisah. Kalau mau dijual ya, dijual secara terpisah, entah itu betinanya saja ataupun jantannya saja itu. Entah itu jantan satu pasang, satu jantan satu betina, atau satu jantan dua betina. Nanti yang sisanya ini dijual ecer.
seperti itu. Maka insya Allah masih cuan ya. Tapi jangan sampai kita itu menipu orang ya. Kita sampaikan dengan baik-baik bahwasanya entok ini sudah tua usianya, sudah 4 tahun, cuma masih bisa produktif, masih bisa nelur gitu. Kita jelaskan kepada konsumen kita. Mungkin dari teman-teman ada masukan, mungkin ada pendapat yang berbeda, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.